Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi yang sebelumnya terkait jurnal penyesuaian. Nah, di materi yang sebelumnya kita sudah membahas dua soal yang memang membutuhkan jurnal penyesuaian, yaitu terkait pemakaian perlengkapan dan penyusutan peralatan. Selanjutnya ada kasus lain atau akun lain yang memang diharuskan untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka. Nah, sebelum kita melanjutkan ke studi kasus, di sini saya akan jelaskan dulu apa sih beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka itu merupakan beban yang dikeluarkan hari ini atau saat ini, tetapi manfaatnya belum kita rasakan. Karena memang beban dibayar di muka itu, beban tersebut seharusnya dibayar di masa yang akan datang. Karena memang untuk pembayaran di masa yang akan datang, tapi kita membayarnya saat ini. Nah, makanya dikatakan sebagai beban dibayar di muka. Terus, apakah beban dibayar di muka termasuk kategori beban? Bukan, tetapi aset atau harta lancar. Karena seperti ini, kita membayar sesuatu, tetapi sebetulnya itu dibayarnya itu di masa yang akan datang atau periode setelahnya. Nah, itu sama seperti kita menyimpan harta kita di pihak lain. Contohlah, pada tanggal 1 Januari mengeluarkan uang kas sebesar 10 juta untuk membayar sewa gedung selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, pada saat kita mengeluarkan uang kas sebesar 10 juta, itu dimaksudkan untuk membayar sewa dibayar di muka, sewa gedung untuk 1 tahun mendatang, tapi dibayarnya di bulan Januari. Nah, mengapa dikatakan sebagai harta lancar? Karena itu seperti kita nyimpen kas kita di pihak lain, simpen dulu deh. Nanti itu untuk pembayaran sewa di bulan-bulan yang akan datang selama 1 tahun, begitu. Terus bedanya apa sih beban dibayar di muka sama beban biasa? Kalau beban dibayar di muka itu biaya yang dikeluarkan atau kas yang dikeluarkan untuk membiayai beban-beban di masa yang akan datang atau belum terjadi, belum bisa kita rasakan manfaatnya. Sedangkan untuk beban biasa, contoh beban sewa. Nah, beda ya beban sewa sama beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Kalau beban sewa memang itu beban yang dikeluarkan untuk periode saat ini atau sudah terjadi, expired cost. Dikatakan beban karena memang sudah terjadi atau sudah kita rasakan manfaatnya saat ini, begitu. Contoh dari beban dibayar di muka apa? Contohnya seperti sewa dibayar di muka, sewa untuk masa 1 tahun mendatang tapi dibayar bulan ini, itu termasuk beban dibayar di muka. Atau asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan biaya-biaya lainnya yang dibayar di muka, dibayar saat ini seluruhnya, tetapi untuk masa yang akan datang atau manfaatnya belum kita rasakan saat ini, itu beban dibayar di muka. Nah, untuk kasus tersebut diharuskan membuat jurnal penyesuaian. Karena apa? Misalkan di bulan Januari kita bayar sewa untuk 1 tahun, bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di bulan Desember kita harus membuat jurnal penyesuaiannya karena akun beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka masih muncul di neraca. Sedangkan itu sudah habis sampai bulan Desember, harusnya sudah tidak ada lagi di neraca. Nah, makanya harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya untuk mengoreksi atau menghilangkan yang itu sewa dibayar di muka yang ada di neraca. Lalu kita akan coba ke studi kasus tentang beban dibayar di muka. Misalkan di sini telah disuguhkan soal pada tanggal 1 Agustus 2020 dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Jadi transaksinya kita bayar sewa gedung pada bulan Agustus untuk masa 1 tahun ke depan, tapi kita melunasi di bulan Agustus. Nah,
kondisi ini atau transaksi ini jelas nantinya membutuhkan jurnal penyesuaian. Dalam membuat jurnal penyesuaian, tadi sudah saya katakan bahwa ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan metode pendekatan neraca, yang kedua pendekatan laba rugi. Nah, untuk menentukan kedua metode mana yang akan kita gunakan, itu mempengaruhi pada saat posting di jurnal umum di awal. Ya, ketika kita memposting di jurnal umum di awal, nah itu akan menentukan jurnal penyesuaian nanti menggunakan metode apa. Jadi gini loh, nyambung ya antara jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Kalau kita nanti ketika membuat jurnal penyesuaian yang mau menggunakan pendekatan neraca, maka ketika posting di jurnal umum, kita bisa memasukkan akun sewa dibayar di muka terhadap kas sebesar 2.400.000, yang artinya kas berkurang sebesar 2.400.000, tetapi masuk lagi sebagai akun harta, yaitu sewa dibayar di muka. Saya sebutkan lagi bahwa sewa dibayar di muka itu bukan beban, tapi termasuk kepada harta lancar, karena seperti kita menyimpan uang dulu di pihak lain untuk jasa yang belum kita rasakan manfaatnya. Nah, ini pendekatan neraca. Mengapa disebut neraca? Karena di sini menggunakan akun harta lancar, akun yang masuk kategori harta lancar, sewa dibayar di muka gitu. Sedangkan kalau nanti jurnal penyesuaiannya mau menggunakan pendekatan laba rugi, maka ketika kita posting di jurnal umum di awal, akun yang kita gunakan yaitu beban sewa terhadap kas sebesar 2.400.000. Nah, ini dianggap sebagai beban karena nantinya ini di jurnal penyesuaian menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi intinya di jurnal umum tetap boleh sebetulnya menggunakan akun sewa dibayar di muka atau akun beban sewa. Nanti pengaruhnya di jurnal penyesuaian. Nah, kalau kita di jurnal umumnya menggunakan akun SDM atau sewa dibayar di muka di debitnya, berarti jurnal penyesuaiannya menggunakan pendekatan neraca. Kalau di jurnal umumnya akun di debitnya beban sewa, nanti di jurnal penyesuaiannya harus menggunakan pendekatan laba rugi. Seperti itu aturannya gitu ya. Jadi kedua pencatatan ini, posting ini di jurnal umum boleh, pengaruhnya nanti di jurnal penyesuaian. Nah, contoh misalkan di sini kita akan bahas dulu yang menggunakan metode pendekatan neraca. Berarti yang ini ya, pendekatan neraca, SDM terhadap kas. Sebelum kita lihat nanti jurnal penyesuaiannya akan nampak seperti apa, nah kita lihat dulu yang sebelah sini. Kan kita tadi bayar 2.400.000 untuk sewa gedung selama masa 1 tahun sejak bulan Agustus. Berarti mulainya di sini Agustus 2020. Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Ternyata ini 5 bulan. Sisanya yang 7 bulan di tahun 2021, yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Dengan sewa masing-masing bulan sebutkanlah 200.000 misalkan. Karena kan tadi 2.400.000 untuk masih 1 tahun, berarti terhitung 1 bulannya itu 200.000. Nah, karena akhir periode akuntansi itu Desember, jadi jurnal penyesuaian tentu akan dibuat di akhir Desember, tanggal 31 Desember. Berarti yang sebelah sini, dari mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, kalau dijumlahkan ini adalah 1 juta ya. Sedangkan 2021 terhitung bulan Januari sampai Juli itu totalnya 1.400.000 ya. Kalau menggunakan pendekatan neraca, nah jurnal penyesuaiannya akan nampak seperti ini. Oke, kita sekarang mulai bahas ayat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Di sini baru dirapihkan ya. Jadi yang sebelah sini pendekatan neraca, ini pendekatan laba rugi. Untuk ayat jurnal penyesuaian AJP, kalau kita menggunakan pendekatan neraca berdasarkan jurnal umum yang ini, sewa dibayar di muka terhadap kas, maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat akun di debitnya adalah beban sewa.
ya. Sedangkan di kreditnya adalah SDM atau sewa dibayar di muka dengan angka sebesar 1 juta rupiah. Nah, angka ini dihasilkan atau dihitung dari bulan Agustus sampai bulan Desember 2020 sebesar 1 juta. 1 juta ini dianggap sebagai beban sewa pada bulan Desember karena sudah terjadi atau sudah kita rasakan manfaatnya. Jadi mulai bulan Agustus sampai Desember karena itu sudah terlewati atau sudah terjadi, maka dianggap sebagai beban sewa sebesar lamanya bulan yang sudah terlewati, yaitu 5 bulan dikali 200.000 per bulan, jadi 1 juta di sini. Di kreditnya SDM atau sewa dibayar di muka berkurang 1 juta. Nah, akun harta lancar yang tadi sebelumnya di jurnal umum ada 2.400.000, nanti setelah disesuaikan akan berkurang sebesar 1 juta. Jadi nanti harta lancar kita khususnya akun SDM menjadi 1.400.000 lagi kan, sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Itulah jurnal penyesuaian. Sedangkan kalau kita mau menggunakan pendekatan laba rugi nih di jurnal penyesuaiannya, akun yang bisa kita gunakan atau akun yang harus kita gunakan adalah SDM, sewa dibayar di muka, terhadap beban sewa. Nah, sebesar berapa sisanya? Yaitu bulan Januari sampai Juli 2021 sebesar 1.400.000 rupiah. Beban kan bertambahnya di debit. Kalau di kredit berarti berkurang. Masa beban berkurang? Penjelasannya seperti ini. Di jurnal umum kita lihat lagi. Kan di jurnal umum kita mempostingnya di debit beban sewa sebesar 2.400.000. Kita mengakui pembayaran sebesar 2.400.000 itu sebagai beban sewa di bulan Agustus. Padahal manfaatnya belum kita rasakan karena untuk masa yang akan datang 1 tahun kan. Makanya di sini ketika membuat jurnal penyesuaian, beban sewa berkurang sebesar 1.400.000 karena sudah dibayar. Seperti itu. Nah, ini mungkin untuk beban dibayar di muka dengan kedua pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Perhatikan lagi di jurnal umumnya, karena nanti jurnal penyesuaian akan mengacu atau mengikuti ketika kita posting di jurnal umum. Boleh akun SDM terhadap kas, boleh juga akun beban sewa terhadap kas. Yang penting nanti di akhir di jurnal penyesuaiannya kita harus menselaraskan berdasarkan ketentuan yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang lainnya, yaitu beban yang masih harus dibayar. Maksudnya apa? Jadi beban yang masih harus dibayar itu seperti ini. Misalkan di akhir periode tanggal 31 Agustus ternyata kita baru menyadari bahwa ada beban yang seharusnya dikeluarkan di bulan Desember, tapi kita lupa atau tidak bisa mengeluarkan saat itu juga. Misalkan harus mengeluarkannya di tanggal 1 bulan Januari karena beberapa alasan. Nah, itu pun harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya dulu. Misalkan di sini contoh kasus yang pertama. Ini ceritanya tanggal 31 Desember itu terdapat beberapa beban yang masih harus dibayar. Kasus yang pertama, gaji karyawan itu dibayar setiap akhir bulan. Namun ternyata akhir bulan tanggal 31 Agustus itu berdepatan dengan hari Minggu. Nah, yang mana untuk hari Minggu itu tidak ada penggajian. Jadi gajiannya itu dilakukan setiap hari Senin atau bukan tanggal merah. Tetapi hari Senin itu sudah masuk bulan Januari. Nah, ini harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Jadi pada saat tanggal 31 Agustus, gaji yang belum dibayarkan dianggap sebagai utang gaji yang harus dibayar nantinya. Jadi nanti jurnal penyesuaiannya, akun yang kita posting di jurnal penyesuaian yaitu beban gaji terhadap utang gaji sebesar 3 juta rupiah.
utang bertambahnya di kredit. Jadi tanggal 31 Agustus itu kita ada utang gaji, utang bertambah sebesar 3 juta untuk membayar gaji. Gaji tidak dibayarkan saat itu juga, tapi kita mengakuinya sebagai utang yang mana nanti akan dibayar di bulan Januari. Utang bertambah, beban bertambah. Jadi tidak ada kas yang keluar ya, utang yang bertambah. Untuk contoh kasus yang kedua. Ternyata di akhir periode Desember itu terdapat beban listrik yang masih harus dibayar sebesar 500.000. Nah, ini juga di jurnal penyesuaiannya kita memposting dengan akun beban listrik terhadap utang listrik sebesar 500.000 rupiah. Gitu. Pokoknya seperti ini. Untuk kasus beban yang masih harus dibayar, berarti kita punya kewajiban kepada pihak lain, katakanlah utang. Akun yang dimunculkan di jurnal penyesuaian itu di debitnya beban, di kreditnya pasti utang. Entah itu beban apa, beban listrik, beban gaji, beban telepon, pokoknya di debitnya pasti beban dan di kreditnya utang. Gitu. Kita mengakui beban tapi belum dibayar, pakai uang kas, diakuinya sebagai utang dulu gitu. Karena nanggung sudah akhir periode, dibayarnya nanti di bulan yang akan datang, tahun baru. Oke. Untuk akun pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang masih harus diterima, nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya karena ya ini saya rasa sudah cukup kepanjangan ya. Jadi nanti di part 3-nya. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami. Silahkan kalau belum paham di komen dan jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.